Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada hari ini Kamis kita mulai belajar untuk membahas tentang turunan fungsi. Bapak harapkan kalian semua semangat untuk mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Anak sekalian, pada pertemuan yang lalu bagaimana kita telah mendefinisikan definisi fungsi. Maka sekarang akan diterangkan bagaimana rumus turunan fungsi. Pada pertemuan terakhir kemarin bahwa definisi kalau f(x) fungsi diferensiabel, maka turunan pertama dari f(x) adalah limit h mendekati 0 f(x) plus h min f(x) per H ya. Jadi ini definisi turunan yang telah kalian kenal bersama. Nah, contohnya kemarin telah dibahas. Nah, sekarang bagaimana kita dari definisi itu menentukan rumus-rumus untuk turunan tersebut. Kita sudah tahu bahwa kemarin dibuktikan bahwa kalau f(x) sama dengan sinus x, maka turunan pertamanya adalah cosinus x. Kalau diturunkan untuk secara umum untuk fungsinya itu ada, kalau diturunkan misalkan u adalah misal u fungsi x, maka kalau f(x) sama dengan sinus u, ini u nya fungsinya sin u, maka f aksen x nya itu u aksen kali cosinus u ya. Jadi semua ada turunannya, sehingga kalau f(x) sama dengan cosinus x, turunannya adalah sinus x. Maka kalau f(x) sama dengan cosinus u, maka turunan dari cos u adalah min u aksen kali sinus u. Nah itu. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk fungsi aljabar biasa? Fungsi aljabar biasa, maka kita akan menentukan rumus turunan dari aljabar biasa. Bagian pertama misalkan f(x) sama dengan x pangkat n, maka menurut turunannya berarti f aksen x itu limit h mendekati 0 x plus h pangkat n min x pangkat n per H. Sehingga kita akan mendapatkan dengan diekspansi pakai Bill Newton akan mendapatkan x pangkat n plus n kali x pangkat n min 1h plus n kali n min 1 per 2 kali x pangkat n min 2 kali h kuadrat, dan selanjutnya terakhir h pangkat n dikurangi x pangkat n per h. Nah, x pangkat n nya kita coret dulu ya, sehingga kita akan mendapatkan limit h mendekati 0 n x pangkat n min 1h plus n kali n min 1 per 2 kali x pangkat n min 2h kuadrat, dan selanjutnya plus h pangkat n per h. Dengan membagi dengan h semuanya atas bawah, maka kita akan mendapatkan n kali x pangkat n min 1 plus n kali n min 1 per 2 kali x pangkat n min 2h plus selanjutnya plus h pangkat n min 1.
Karena haknya 0, maka yang selain X pangkat yang nggak ada haknya, jadi ini 0 semuanya, 0 karena ada haknya. Berarti sisanya tinggal N kali X pangkat N-1. Nah, ini menurut pengertian. Nah, maka kita mendapatkan pengertian berikutnya. Kalau fx sama dengan X pangkat N, maka turunan pertamanya adalah N X N-1 dengan menggunakan itu. Kalau ini dikembangkan, maka dengan pengumuman yang lain seperti contoh di atas, kalau fx-nya adalah berbentuk U pangkat N, maka f aksen x-nya sama seperti tadi, itu apa? U aksen kali N kali U pangkat N-1. Kali U pangkat N-1. Nah, ini untuk berlaku untuk semuanya. Nanti dari itu muncul turunan fungsi majemuk. Fungsi majemuk misalkan pembagian sama perkalian. Dari sini kita akan membawa fx. Jadi misalkan U kali V, U kali V, U kali V, maka turunan pertama dari itu adalah turunan dari U kali V ditambah turunan dari V kali U. Ini bisa dibuktikan dengan limit. Dan yang pembagian fx U per V, maka kita akan mendapatkan turunannya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Nah, ini beberapa rumus yang hendaknya kamu diperoleh. Jadi bagian pertama yaitu ini. Nah, ya. Dan nanti bagian kedua dan selanjutnya. Contoh 1. Fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 7x plus 6. Maka yang kamu lihat adalah x-nya. X sama pangkatnya. Ini x, ini x-nya nggak ada akibat 0. Dan lihat pangkatnya. Berarti dari situ kita akan mendapatkan turunannya adalah lihat pangkatnya ya. Pangkatnya dilihat. Pangkatnya ini. Pangkat ya. Kalau nggak ada berarti pangkatnya 1 kan. Kalau nggak ada. Oke. Jadi kita akan mendapatkan 3 kali 3x pangkat 2 plus 4 kali 2 x pangkat 1 plus 7 kali 1 x pangkat 0. Karena 1 kurangi 1 dan nggak ada 0. X pangkat 0 nilainya 1, berarti kita mendapatkan 9x kuadrat plus 8x ditambah 7 ya. Nah, contoh 2. Bagaimana kalau perkalian? Kalikan dulu aja. 3x kuadrat plus 4 kali 5x plus 1. Nah, ini kamu boleh menggunakan U kali V atau dikalikan dulu, nanti hasilnya berapa. Dikalikan dulu, nanti hasilnya berapa. Kalikan berarti kita akan mendapatkan 15x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 20x ditambah 4. Baru dari sini kamu turunkan. Ingat yang lihat yang pangkatnya. Berarti f aksen x-nya 15 kali 3 x kuadrat plus 3 kali 2 x pangkat 1 plus 20 kali 1 x pangkat 0 plus 0. X pangkat 0 1 berarti kita dapatkan 45 x kuadrat plus 6x ditambah 20 karena x pangkat 0 nilainya 1. Nah,
Kalau fx sama dengan, misalkan fx sama dengan tangen x. Nah, ingat tadi turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah negatif sin. Nah, tangen waktu kelas 10 artinya apa? Tangen waktu kelas 10 kamu artikan dulu bahwa fx tangen dirubah artinya sinus x per cosinus x. Nah, ini gunakan u per v. Ini v, ini u. Jadi u per v. U per v. Ingat u per v turunannya apa? F aksen untuk u per v turunannya adalah u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Nah, sehingga setelah tahu u-nya berapa, v-nya berapa, kamu mulai menentukan turunannya. U-nya sinus x, maka u aksennya adalah cosinus x. U-nya cosinus, v-nya cosinus x, maka v aksennya adalah negatif sinus. Di sini kamu akan mendapatkan suatu turunan. Berarti turunannya adalah u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Jadi kita mendapatkan apa? U aksen cosinus x, v cosinus x, v aksen dikurangi negatif sinus x kali u sin x per cos kuadrat x. Nah, kamu masukkan, maka akan mendapatkan cosinus kuadrat x ditambah sinus kuadrat x per cos kuadrat x. Nah, ingat cos kuadrat x tambah sin kuadrat x berapa? Nah, yang sering kamu lakukan, awas penyakit kamu jangan muncul di sini. Ini dicoret Pak, dicoret. Jadi sambil sini itu salah. Nggak boleh dicoret karena ada plus ya. Jadi nggak boleh. Jadi harus ingat bahwa ini nilainya adalah 1. Berarti sama dengan 1 per cos kuadrat x. Karena waktu kelas 10 cos kuadrat. Nah, ingat 1 per cos itu apa? Sekan x. Berarti kita mendapatkan sekan kuadrat x. Maka turunan dari tangen adalah sekan kuadrat x. Bagaimana kalau ada colan lain, misalnya 4? Fx sama dengan misalkan 4 per akar 4x kuadrat ditambah 8x. Nah, kamu merubah akar dalam bentuk eksponen, setelah itu ubah dalam bentuk u pangkat n. Jadi ini akan dirubah dulu, soal ini dirubah menjadi fx ini sama dengan 4 per 4x kuadrat plus 8x pangkat setengah. Ini nggak boleh, harus dikeataskan dulu, atau kita sama dengan 4 kali 4x kuadrat plus 8x pangkat negatif setengah. Nah, kita ingat ini u-nya ya, dan ini n-nya. Masuk rumus. Nah, jadi rumusnya berapa? Untuk u pangkat n, kalau fx sama dengan u pangkat n, maka turunannya adalah n kali u pangkat n min 1 kali u aksen. Nah, ini n-nya, ini u-nya. Berarti kamu mendapatkan berapa? Negatif setengah dikali 4x kuadrat plus 8x
negatif 3/2 kali 4 ya, di 4 ini 4-nya di luar itu, kali turunannya 8x tambah 8x tambah 8. Nah, baru kamu artikan 4 kali minus setengah berarti negatif 2, berarti negatif 2 kali 8x plus 8 per 4x kuadrat ditambah 8x pangkat 3/2. 3/2 artinya berapa? 1/2. Berarti kita akan mendapatkan min 16x dikurangi 16 per 4x kuadrat plus 8x kali akar 4x kuadrat plus 8x. Nah itu, jadi kita mendapatkan turunan itu seperti itu, tinggal menentukan U-nya berapa, itunya berapa. Jadi yang penting kalian tahu untuk menentukan jadi kalau pertemuan kemarin bicara masalah definisi, dan pertemuan sekarang bicara masalah rumus dari turunan. Oke, nanti selanjutnya soal-soal akan dikirimkan dalam bentuk tugas untuk kita. Sekian pertemuan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.